Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-18. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk memilih harta duniawi atau harta surgawi. Kedua pilihan ini sama beratnya. Hari ini kita diajak untuk melihat dalam kerangka yang lebih luas sehingga kita tidak jatuh pada pilihan yang berat sebelah. Mengupayakan kekayaan surgawi tanpa harus melupakan yang duniawi adalah pilihan yang bijaksana. Lapar dan haus kita atasi dengan makan dan minum, maka kelausan kita akan hidup kekal juga harus kita atasi dengan mencari dan menemukan Allah serta mencecap kekayaan. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita nyatakan dalam sakramen baptis. Oleh karena itu, marilah kita mohon supaya Allah Bapa kita berkenan menguduskan air yang akan dipercik di atas kita untuk mengenangkan pembaptisan kita. Semoga Allah menolong kita supaya kita tetap setia kepada Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan.
juga berdoa bagi kebahagiaan abadi Bapak Yosef Chan Simpok yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Semoga Allah berkenan mengampuni dosanya dan menerima dia dalam kehidupan kekal bersamanya di surga. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenang. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Sudari
kami memperoleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapapun hati, dan sayangilah kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan.
Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanah." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbung, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan uang bukanlah segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Apalagi sekarang kebutuhan hidup semakin mahal. Betul? Nanti saya tidak salah dengar. Sehingga orang banyak terus berupaya bekerja mencari rezeki tanpa henti. Kalau memang itu untuk tujuan yang baik, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, oke lah. Akan tetapi ada saja orang yang lupa akan prioritas utama hidupnya. Hasil dari jerih payah pekerjaannya malah dihabiskan bukan untuk kebutuhan yang utama, melainkan untuk hal-hal yang hanya sekedar memuaskan egoisme dan gengsi pribadi. Baru beli HP, lalu keluar HP model terbaru, lebih canggih, lebih menarik bentuknya, beli lagi. Baru beli tas, jalan-jalan ke mall, lihat ada tas keluaran terbaru, beli. Sepatu sudah punya 5 pasang, masih kurang, harus ada 7, biar setiap hari ganti sepatunya. Kita disadarkan bahwa di dalam zaman ini kadang kita takut ketinggalan zaman, harus selalu update, tidak mau kalah dengan tetangga sebelah, tidak mau kalah dengan teman-teman seperti
sekolah anak, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, kebutuhan akan relasi antara anggota keluarga yang baik, dan kebutuhan lainnya yang menjadi prioritas utama diabaikan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hidup di dalam situasi yang seperti itu, maka benarlah apa yang dikatakan di dalam kitab Al-Qur'an, segalanya sia-sia belaka. Pengkhotbah memberikan kritikan kepada jemaat yang orientasi hidupnya berada pada jalan yang keliru, yakni mencari yang sia-sia. Sementara yang utama, yang pokok, yang menjadi prioritas justru ditinggalkan dan diabaikan. Kita disarankan untuk meluruskan kembali orientasi hidup kita. Orientasi kita yang mungkin mudah terbawa arus zaman, mudah terpengaruh omongan-orang yang sedikit-sedikit lama-kelamaan menjauhkan kita dari hal-hal yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Bahkan tanpa disadari, semakin menjauhkan kita dari Allah sendiri. Dalam bacaan kedua, melalui suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memikirkan juga perkara-perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Sebab harta, kekayaan, uang, dan sejumlah barang mewah sekalipun tidak mampu menyelamatkan hidup seseorang. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang terjebak dalam keyakinan bahwa harta kekayaan adalah segalanya. Dia menganggap kekayaan itu mampu menjamin hidupnya. Hidupnya akan panjang karena segalanya sudah ada. Ternyata apa yang dia miliki tidak menjamin umur yang panjang dan hidup yang bahagia. Justru sebaliknya, dia dikatakan sebagai orang yang bodoh karena keragusan dan ketamakan hatinya. Ia kaya, namun miskin di hadapan Allah. Kita diingatkan bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Tuhanlah yang mampu menjamin kebahagiaan dan keselamatan hidup kita. Karena itu kita diajak untuk mematikan segala sesuatu hal yang duniawi. Dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, mematikan perjamuan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang dapat menjadi berhala-berhala baru di dunia sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini bukan berarti Tuhan melarang kita untuk mengejar harta dunia. Bagaimanapun, karena kita hidup di dunia, kita butuh survive, untuk bertahan, dan untuk juga memenuhi kebutuhan hidup kita dengan bekerja, mencari rezeki, menjadi kaya, boleh. Namun perlu
kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, yang kita upayakan, harus satu tujuan, ialah demi kemuliaan Allah, bukan demi kenikmatan, keserakahan, kepentingan diri sendiri saja. Kalau kita masih bisa berbagi, syukur kepada Allah. Berbagi apa yang kita dapatkan, berbagi rezeki, berkat dari Tuhan. Syukur kalau kita masih bisa berbagi. Tetapi kalau belum bisa, marilah kita kelola segala berkat yang diberikan Tuhan dengan baik untuk memenuhi apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu, yang menjadi kebutuhan pokok di dalam hidup. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita, membimbing kita untuk meluruskan orientasi hidup kita, supaya apa yang kita kerjakan, kita karyakan berkenan pada Allah dan berbuah manis bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan dengan upacara pelantikan katekumen. Kita bergembira bahwa ada beberapa calon-calon yang bertekad untuk menyiapkan diri menjadi anggota gereja, dan kita yakin bahwa Tuhanlah yang membimbing langkah mereka. Semoga hati kita selalu terbuka untuk mengikuti bimbingan Tuhan. Mirsa Rida Hidayani, Roma Tua Manurung, Lilis Dermawan, Jericho Linaldi, Dex Kasyogi, Krisdayanti Juliani Pasaribu, Francisca Nur Senjaya, Rita Kurniasi, Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang saudara minta dari gereja Allah? Kami minta iman. Apakah yang saudara harapkan dari iman? Kami mengharapkan kehidupan kita. Saudara ingin iman dan mengharapkan kehidupan kekal. Kalau begitu, saudara harus bersedia memenuhi syarat-syaratnya. Pertama-tama, saudara harus percaya kepada Allah, pencipta semesta alam. Kemudian saudara harus mengikuti Kristus sebagai penyelamat dunia. Saudara harus mendengarkan sabda Kristus dalam Injil dan hidup sesuai dengan teladan dan semangatnya. Inilah jalan iman yang menuju kehidupan kekal. Bersediakah saudara-saudari menempuh jalan ini di bawah bimbingan Kristus? Ya, kami bersedia. Kepada para penjamin dan hadirin,
segala bujukan setan, supaya menjadi manusia baru yang dijiwai oleh Roh Kristus. Mari kita berdoa agar Allah membantu kita dalam perjuangan ini. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau sumber kesucian dan pengajar kebaikan. Dengarkanlah doa kami dan luputkanlah kami dari segala kejahatan, dari amarah dan kebencian, dan dari keinginan jahat. Dari pikiran kotor dan hawa nafsu berbuat cabul. Dari penyakit memfitnah dan mencemarkan nama orang lain. Dari perbuatan tidak adil, dari dusta, penipuan, dan kecurangan. Dari sikap malas dan acuh tak acuh terhadap tugas dan kewajiban. Dari kesombongan dan keinginan untuk berkuasa. Dari penyalahgunaan kedudukan dan pangkat. Dari kesesatan dan segala macam taklid. Dari segala tipu muslihat setan. Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah pengaruh setan dari para calon ini, dan usirlah roh-roh jahat daripada mereka berkat kekuatan wafat dan kebangkitan. Amin. Saudara-saudari, dalam salib Kristus terletaklah keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita. Hendaklah saudara-saudari dengan tabah hati dan berkat pertolongan Allah menjadi pengikut Kristus yang setia, supaya bersama Kristus saudara-saudari memperoleh kemenangan kekal. Sebagai tanda bahwa saudara-saudari menjadi konsumen, saya persilahkan para penjamin dan pengajar membuat tanda salib pada dahi calon masing-masing. Terimalah tanda salib. Semoga Kristus menguatkan saudara-saudari dengan tanda cinta kasih-Nya yang jaya. Berusahalah mengenal Kristus dengan mengikuti Dia.
Kita nyatakan iman itu kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang ditinggal secara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, dimakamkan, yang turut ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, disebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, yang bersedia akan datang kembali orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Marilah kita berseru kepada-Nya. Bagi gereja di dunia, semoga gereja-Mu makin menjadi perwujudan yang nyata akan belas kasih-Mu yang terbuka bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan-biarawati, semoga Kau dampingi mereka selalu, sehingga senantiasa mengutamakan cinta kasih dan kerendah hatian dalam karya pelayanan yang Kau percayakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan tenaga pendidik, semoga Kau sertai mereka selalu dalam tugas pengabdian mereka, sehingga tidak pernah lelah mengajarkan pengetahuan serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Bapa membuka kebutaan mata hati kita agar terbuka bagi kebutuhan, air mata, dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita sampaikan permohonan dan intensi yang kita bawa dalam perayaan dari kita. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta berkat-berkat yang kami miliki, dan semoga kami tetap percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
mencintai Engkau dan sesama kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan sukacita bernyanyi.
engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah tinggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami itu engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, pada bulan Agustus, September, dan Oktober, setiap hari Jumat akan diadakan misa sore pukul 18 atau 6 sore. Setengah jam sebelumnya akan ada sakramen pengakuan dosa, kecuali minggu ketiga tidak ada sakramen pengakuan dosa. Kedua, minggu ini merupakan minggu pertama, maka akan ada air suci yang dapat dibawa pulang oleh umat. Bagi umat yang memerlukan, harap umat mempersiapkan tempat yang pantas untuk membawa air tersebut dan akan dibagikan oleh petugas yang ditugaskan. Ketiga, mengundang saudara-saudari terkasih dalam misa mengenang 100 hari menghadap Bapa di surga, Bapak Martinus Wimandi, hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 18 bertempat di Gereja Bunda Mariaga. Keempat, komunitas PDPKK mengundang umat untuk hadir dalam seminar doa setiap hari Selasa pada pukul 17.30 diawali makan malam bersama. Kelima, Si Kesehatan Paroki Bunda Maria Garut akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gula darah, kolesterol, asam urat pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 bertempat di ruangan kesehatan Pastoral Bawah Gereja pukul 6 pagi dengan biaya pemeriksaan Rp40.000. Diharapkan berpuasa semalam sebelumnya. Pendaftaran ke ketua lingkungan masing-masing. Keenam, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Saudara Nestor Sarlaku, putra dari Bapak Bosco Carvalho dan Ibu Marta Sri Suryani dari lingkungan Santo Fransiskus Assisi, Paroki Santa Monica Serpong,
dengan Saudari Dahlia Madalena Sibarani, putra dari Bapak Monteler Sabas Sibarani dan Ibu Taroli Rismatua Siagi dari lingkungan Yohanes Pembaptis. Pada tanggal 9 Agustus 2025, ini adalah pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, harap memberitahu pastor paroki. Sekian pengumuman. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudari bersama kita pada sore hari ini. Mohon maaf kejadian luar biasa terjadi lagi. Jadi nanti yang diterima adalah darah Kristus ya, jadi yang bisa pasti. Saya sudah pernah memberikan KTGC, jadi umat yang sudah tahu harap mengajarkan kepada umat yang lain supaya memahami. Oke. Lalu saya ucapkan semangat kepada saudara-saudari kita yang sudah dilantik resmi menjadi katekumen, orang-orang yang mau belajar, mengenal, dan masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik secara penuh. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudari supaya tekun dan setia dalam belajar. Lalu frater-frater, ini ada 4. 2 frater besok akan pulang hari Senin kembali ke seminari, lalu melanjutkan dengan liburan sekolah, liburan kuliah. Bagi frater yang mau pulang boleh berpamitan. Frater kuliah dan frater edu. Saya mewakili Frater Edu dan juga teman-teman yang lain mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan kebersamaan yang boleh kami terima selama kurang lebih 1 bulan berdinamika di Paroki Bunda Maria Garut. Kami menjalani living selama 1 bulan ini, tujuannya untuk mengenal dinamika pastoral dan pastoral yang ada di Paroki Bunda Maria Garut. Dan selama 1 bulan ini, puji Tuhan, tujuan kami sudah tercapai. Dan kami hari Senin, terutama saya dan Frater Edu akan kembali ke Fermentum, kembali ke Bandung. Lalu kami akan melanjutkan liburan kuliah sampai dengan bulan Agustus akhir dan September awal itu sudah mulai perkuliahan lagi. Kami mohon doa untuk Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan kami. Perjalanan kami masih panjang dan semoga kami dilancarkan dalam proses formasi menjadi seorang calon imam Keuskupan Bandung. Mungkin ada tamunya. Nggak ada tambahan, cuma ada pantun ya dari saya. Ada pantun. Wanita Garut cantik parasnya. Romobowo keren gayanya. Terima kasih semua.